Welcome to our channel. Bicara soal kerajaan dalam sejarah manusia, dunia telah bertemu dengan berbagai kerajaan. Jika dirunut berdasarkan luas wilayah yang pernah dikuasai, maka kita akan menarik satu nama. Ya, Kerajaan Inggris. Kita ketahui imperium ini pernah menjadi penguasa nomor wahid dengan wilayah kekuasaan terluas dalam sejarah dunia dengan menguasai sekitar 35,5 juta kilometer persegi. Ini menjadikannya sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah. Selama lebih dari 1 abad, Inggris mendominasi urusan dunia dan digambarkan sebagai dalam tanda kutip kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Pada gilirannya, warisan konstitusional hukum, bahasa, dan budaya Inggris tersebar luas ke seluruh dunia. Bagaimana bisa kerajaan kecil seperti Inggris menguasai begitu banyak wilayah? Apa yang membedakan kolonialisme Inggris dengan penjajahan lain di dunia? Mari kita bahas. Berbagai sejarawan sebenarnya masih berdebat tentang pertanyaan barusan. Akan tetapi mereka sepakat dalam satu hal, tidak ada keraguan bahwa kerajaan Inggris sangat kuat. Secara umum, sebagaimana dalam rilis British Empire Overview, jawaban yang mungkin dapat sedikit mencerahkan berkenaan dengan pertanyaan bagaimana Inggris menguasai dunia adalah bahwa ia menggunakan serangkaian kekayaannya, tentaranya, dan angkatan lautnya untuk mengalahkan negara-negara saingannya di Eropa. Hanya saja kerajaan Inggris tidak hanya bermodal kekuatan semata. Di sebagian besar wilayah jajahannya, Inggris sangat bergantung dengan penduduk lokal, membuatnya bekerja untuk mereka, dan dalam satu istilah, Inggris tidak hanya menggunakan hard power, tetapi juga soft power. Dengan begitu, Inggris sampai pada kesadaran bahwa imperium merupakan bangsa dan masyarakat yang sangat canggih, dihubungkan oleh perdagangan, oleh sistem politik, dan terkadang disatukan oleh kekuatan. Keberhasilan Inggris menguasai dunia tidak lepas dari letak geografisnya. Dari awal, Inggris yang terpisah dari daratan Eropa membuatnya terlindungi dari konflik antara penguasa-penguasa di benua biru dengan dikelilingi perisai air di semua sisinya. Faktanya sejak abad ke-13 dan 14, memang Inggris mendominasi kerajaan-kerajaan di Kepulauan Britania, Wales bergabung pada tahun 1536, lalu Skotlandia di tahun 1603. Integrasi Inggris dan Skotlandia tidak terlepas ketika James VI dari Skotlandia naik tahta sebagai penguasa Inggris. Lalu, Irlandia yang dikuasai Inggris sejak abad 17, resmi bergabung pada abad 19, membentuk apa yang lalu dikenal sebagai Inggris Raya. Dengan begitu, kerajaan Inggris menjadi penguasa tunggal atas tanah Britania, memberinya kendali atas seluruh daratan juga perairan. Kondisi itu membuatnya lebih sulit bagi musuh untuk menyerang mereka. Pengalamannya di invasi bangsa Viking di abad ke-8 membawa Inggris mengerti bahwa untuk melindungi negara, mereka harus berinvestasi dalam pengembangan angkatan laut yang kuat. Seiring berjalannya waktu, pesatnya perkembangan angkatan laut Inggris sukses membendung berbagai serangan, termasuk invasi armada Spanyol di abad ke-14, pertempuran Trafalgar, sampai perang Napoleon. Dari pertengahan abad ke-17 dan ke-18, Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya bersaing dengan AL Kerajaan Belanda dan kemudian AL Perancis untuk supremasi maritim. Dari pertengahan abad 18, Angkatan Laut Inggris menjadi yang terkuat di dunia sampai masa-masa Perang Dunia II. Ya, Royal Navy memainkan peran penting dalam membangun sekaligus mempertahankan Imperium Britania. Selama era penemuan pada abad ke-15 dan 16, Portugal dan Spanyol mempelopori penjelajahan dunia oleh Eropa dan dalam prosesnya mendirikan kerajaan-kerajaan besar di luar negeri. Karena iri dengan kekayaan besar yang dihasilkan Portugal dan Spanyol, Jean Rousseau dalam buku Planting an Empire, The Early Chesapeake in British North America tahun 2012 mencatat, Inggris, Prancis, dan Belanda mulai membangun koloni dan jaringan perdagangan mereka sendiri, terutama di Amerika dan Asia. Melalui serangkaian perang yang dimenangkan antara abad 17 dan 18 melawan Belanda dan Prancis mengakibatkan Inggris menjadi kekuatan kolonial yang dominan di Amerika Utara. Sedangkan di Asia, Inggris semakin memperkuat posisinya di anak benua India setelah East India Company
sukses besar menaklukkan Mughal pada pertempuran Plassey di tahun 1757. Hanya saja, perang kemerdekaan Amerika mengakibatkan Inggris kehilangan beberapa koloni tertua dan terpadat di Amerika Utara pada tahun 1783. Perhatian Inggris kemudian beralih ke Asia, Afrika, dan Pasifik. Setelah kekalahan Prancis dalam Perang Napoleon tahun 1803 sampai 1815, Inggris muncul sebagai kekuatan angkatan laut dan kekaisaran utama abad ke-19 dengan memperluas kepemilikan kekaisarannya sampai di abad berikutnya. Tercatat, sejak abad 16, Inggris mulai membangun kerajaannya, menyebarkan pengaruh dan kekuasaannya di luar perbatasan lewat proses yang disebut empire atau imperialisme dalam bahasa Indonesia. Stephen Howe dalam buku Empire: A Very Short Introduction tahun 2002 menjabarkan empire sebagai unit politik terdiri atas beberapa wilayah dan masyarakat, tercipta melalui penaklukan dan dibagi antara pusat yang dominan dan pinggiran sebagai bawahan. Nah, model kolonialisme ini cenderung berbeda dengan yang diterapkan negara-negara saingannya. Sebut saja Prancis, Belanda, Portugal, ataupun Spanyol. Alexander Young dalam tulisannya The British Empire's 5 Tactics to Conquer the World mengulas sejumlah alasan 5 taktik yang diterapkan Inggris untuk menaklukkan dunia. Aspek tersebut meliputi perang brutal atau savage warfare, film, politik, pecah belah dan penaklukan, aktivitas misionaris, dan kemajuan medis. Hal tersebut membawa perubahan besar pada masyarakat, industri, budaya, dan kehidupan orang-orang seluruh dunia. Peta ini menunjukkan kerajaan Inggris pada puncak teritorialnya di awal abad ke-20. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa wilayah seluas itu lepas? Begini. Meskipun tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini, runtuhnya kekuatan dan pengaruh kerajaan Inggris dapat dilacak langsung ke dampak Perang Dunia II. Pendapat ini sebagaimana John Darwin dalam tulisannya di BBC. Mudahnya kampanye yang dilakukan di Eropa, Asia, dan Afrika hampir membuat Inggris sepenuhnya tersudutkan, bangkrut, bahkan hutang berikutnya yang diperoleh sangat memengaruhi kemandirian ekonominya. Sementara kita tahu kemandirian tersebut mutlak, mesti dimiliki dan menjadi dasar dari sistem imperium. Dalam lukisan bertajuk How Big Was the British Empire and Why Did It Collapse, menuturkan Inggris pada akhirnya menjadi terlalu terbebani, disertai dengan meningkatnya kerusuhan di berbagai koloni, dengan cepat menyebabkan jatuhnya banyak aset utama Inggris. Awal dan pertengahan abad 20 menjadi momen di mana sebagian besar negara di dunia terbebas dari kolonialisme. Selaku tokoh utama dalam proyek kolonialisme, kerajaan Inggris mau tidak mau harus merelakan dan menyaksikan satu persatu koloninya merdeka. Namun Inggris bukanlah negara yang dalam tanda kutip benar-benar merelakan wilayah jajahannya. Melalui konsep imperialisme dengan sokongan kapitalisme modern, upaya neokolonialisme termanifestasi dalam sistem negara persemakmuran, di mana Inggris masih menjadi penguasa setidaknya di 54 negara anggota. Ya, pada akhirnya Inggris tidak benar-benar kehilangan permata di mahkotanya.